Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Dinasaluhu dohami marhapursuhon alaidang hapusohan. Tarsosak alai dada tarhapit. Ditindas tetapi tidak putus asa. Tekanan hidup dapat membuat kita merasa tertindas dan jatuh kepada keputusasaan. Seolah-olah kita tidak berdaya dalam menghadapi kesulitan, tekanan, dan berbagai cobaan dalam hidup ini. Dapat juga menggoda pikiran kita bahwa menghadapi segala tekanan himpitan itu kita sendiri dan tiada orang yang dapat menolong dan mendampingi kita. Sehingga perasaan itu juga semakin melemahkan kita dan jauh dari semangat pengharapan untuk menghadapi segala hal sebagai orang yang percaya. Namun Paulus mengajarkan melalui pengalamannya dalam memberitakan Injil bahwa memang banyak orang yang semakin menekan mereka, tetapi mereka tidak terjepit dan sepertinya sudah habis akal, namun tidak menjadi berputus asa. Bagaimana mereka dapat merasakan demikian? Adalah karena mereka fokus kepada tugas panggilan mereka untuk kebenaran Injil Kristus. Paulus tidak begitu memberikan pikiran kepada himpitan dan logika berpikirnya. Paulus percaya jika Tuhan yang memilihnya untuk tugas pemberitaan Injil ini, maka Tuhan juga yang akan menolongnya untuk menunaikan tugas panggilan ini dan menyelesaikannya. Segala himpitan, tantangan, tekanan, bahkan godaan untuk mempertimbangkan secara akal berpikir, dia tepiskan. Bahkan Paulus mengatakan, justru dalam kelemahannya dia memperoleh kekuatan yang berasal dari Kristus. Pemberitaan paling berharga tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus telah dipercayakan oleh Allah kepada kita manusia yang lemah dan yang dapat berbuat salah. Sekalipun demikian, Paulus tidak fokus kepada kelemahan atau kepada bejana yang mudah hancur ini. Tetapi dia fokus kepada kekuatan Allah yang berada di dalam bejana ini. Kekuatan Allah yang diam di dalam diri kita. Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Kekuatan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita dapat kita pergunakan untuk memberitakan Injil keselamatan bukan untuk disombongkan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk membuat orang-orang melihat Allah, menerima keselamatan melalui pemberitaan kita. Paulus mengingatkan kita bahwa meskipun kita berpikir bahwa kita sudah tidak berdaya, kita tidak pernah kehilangan pengharapan kita. Tubuh kita yang dapat binasa terkena pengaruh dosa dan penderitaan, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena Kristus telah memperoleh kemenangan atas maut, kita memiliki kehidupan yang kekal. Semua keadaan bahaya, penghinaan, pencobaan yang kita alami adalah kesempatan bagi Kristus untuk menunjukkan kuasa dan hadiratnya di dalam kita dan melalui kita. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, sanggupkah saya menghadapi penderitaan dan perlawanan seperti yang dihadapi oleh Paulus? Sindrom kesuksesan adalah musuh besar dalam pelayanan yang efektif. Dari sudut pandang duniawi, Paulus tidak begitu sukses. Seperti Paulus, kita harus menjalankan pelayanan kita dengan meminta kekuatan dari Allah. Ketika perlawanan, fitnah, atau kekecewaan mengancam untuk merampas kemenangan kita, ingatlah bahwa tidak seorang pun dapat menghancurkan apa yang Allah telah selesaikan melalui kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita fokus kepada kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita masing-masing. Walaupun kita bagaikan bejana tanah liat yang mudah hancur, ingatlah bahwa Allah sendiri yang membentuk kita
Dan Dia yang mengisi kita dengan kekuatan serta dimampukan untuk menunaikan tugas panggilan kita masing-masing melalui profesi kita. Banyak hal yang ingin menghambat, melemahkan, bahkan ingin menghancurkan kita. Percayalah, Allah sendiri yang menolong kita dengan catatan tetap berpengharapan dan menyiapkan diri dipakai oleh Allah sebagai alatnya di dunia ini untuk menyebarkan Injil keselamatan. Kiranya kekuatan yang dari Allah melimpah dalam kehidupan kita untuk menunaikan tugas panggilan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami kiranya senantiasa setia untuk memberitakannya di dalam hidup ini. Apapun tantangannya, kami percaya Engkau memampukan kami untuk tetap berpengharapan dan tetap kuat melakukan tugas panggilan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.